hal yang paling penting dalam peristiwa itu adalah percakapan terakhir mereka loh Bang. Iya, dan dia sempat menelpon. Dan dia sempat menelpon. Artinya kalau memang Vina pernah bercakap-cakap dengan mereka melalui HP, ya kan, dan HP-nya dijadikan barang bukti, terutama HP Vina ya, saya sangat meyakini Bang bahwa pihak kepolisian dalam hal ini Mabes Polri katakan itu bisa membongkar lah apa sebenarnya yang mereka percakapkan gitu ya. Di tanggal, katakanlah kita konsentrasinya di tanggal 27 pada saat peristiwa itu terjadi ya. Siapa berbicara ke siapa atau mengirim SMS apa pada jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, ini kan pasti terekam semua. Iya kan, itu Hotman Paris ngapain sekarang nyenggol-nyenggol Rudiana? Harus periksa, harus diperiksa lah, setujulah kalau ditangkap. Mau pencitraan lu Hotman Paris? Nggak inget kemarin lu cengangah, cengengeh, cengar-cengir konversi pers bareng Rudiana? Lu nggak inget Hotman Paris 911 itu dibentuk untuk sebuah pencitraan, yaitu apa? Kalau Hotman Paris itu peduli rakyat kecil, lu malah satu visi sama Rudiana. Rudiana itu sekarang lagi menindas rakyat kecil, lu malah cengangah cengengeh sama Rudiana yang satu visi. Apa sih visi kalian yang sama? Ya meyakini kalau ini kasus pembunuh dan pemerkosa, karena itu menguntungkan buat kalian kan, buat Hotman Paris. Lu kan ngebela keadilannya Vina. Kalau ini kasus laka lantas, apanya yang mau lu bela? Lu mau nyalahin trotoar, mau nyalahin aspal, kan begitu. Sedangkan buat siapa itu Rudiana? Kalau ini kasus laka lantas, ya wassalam, lu udah nangkep banyak orang, udah nyiksa banyak orang, laka lantas, ya wassalam karir lu. Bahkan kalau bisa lu bisa di penjara tuh. Saya ingin sampaikan Bung Aiman bahwasanya kami bukanlah orang musyrik, bukan percaya kepada pocong, tapi percaya kepada Allah. Kita bersumpah demi Allah dan bersumpah demi agama, bukan demi pocong. Itu jawaban saya. Oh maaf Bang Iman, yang mau sumpah pocong itu Rudiana. Di konferensi pers di Cirebon bersama Hotman Paris, dia bersumpah pocong, siap. Jadi kita tantang, kita kirim surat resmi untuk melaksanakan niat. Dan jadi jangan Rudiana mau sumpah pocong terus saya sudah sampaikan terkait dengan sumpah pocong itu tidak ada. Yang ada sumpah demi Allah, itu yang ada. Dan di pengadilan juga tidak ada sumpah pocong, tapi sumpah berdasarkan keyakinan dia. Agama Kristen sesuai dengan agama Kristen, agama Islam sesuai dengan agama Kristen di bawah Al-Quran. Seperti itu. Jadi kalau dibilang sumpah pocong, itu saya bilang klien saya no. Deddy Mulyadi, Liga Arab dan Dedek resmi dilaporkan oleh mereka-mereka itu, dilaporkan oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana. Apa yang udah dikerjakan Deddy Mulyadi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Indonesia ini, Pak Kapolri dan semua klien lah yang terus melihat kasus-kasus yang si Pina dan Eki ini. Ku kasih tahu sama klien ya, kalau ada 10 Deddy Mulyadi di Indonesia ini, udah aman kurasa negara Indonesia ini. Kalau saja ada 10 orang seperti si Deddy Mulyadi ini, udah cocok kali kurasa. Tapi ada aja oknum-oknum yang tidak menyukainya. Seperti itu pengacara yang sudah kerjasama dengan Ibtu Rudiana, Hotman Paris. Kenapa pula dibilangnya, ngapain kok Deddy ikut menjadi saksi? Ngapain kok Deddy sibuk kali mengasih? Ya iyalah Pak, aku aja pun kalau ada uangku, aku mau juga pergi ke sana ke sini untuk meminta kesaksian-kesaksian mereka. Seharusnya kita masyarakat Indonesia bersyukur kalau ada pribadi seperti si Deddy Mulyadi. Berapa banyak dihabiskan uang untuk dia bepergian mencari saksi-saksi untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang kasus Pina dan Eki ini. Udah berapa banyak waktu yang dia habiskan, korbankan kesehatannya, waktu-waktunya dia sudah berikan untuk mengumpulkan saksi-saksi, untuk mengumpulkan bukti-bukti kalau si 7 tersangka yang sudah dipenjara itu lebih 8 tahun itu tidak ada membuat suatu tindakan kriminal. Artinya mereka tidur di rumah RT. Komentar-komentar kalian yang gak berguna tolong dihentikan, khususnya dari golongan-golongan kubu-kubu Ibtu Rudiana. Rudiana ketahuan bohong, bukan hanya amankan tapi juga ikutan mukul.
Ucapan Ibtu Rudiana tak selaras dengan isi putusan pengadilan milik 5 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Klewan, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4B/2017-PN Cirebon. Dalam pengakuannya di konferensi pers bersama Hotman Paris, Kapolsek Kepatakan tersebut mengaku hanya mengamankan ke-8 pelaku. Ia membantah telah melakukan penganiayaan terhadap mereka. Namun, pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, Mas RM mencium kejanggalan dari pengakuan Ibtu Rudiana. Tony RM menyebut ada kebohongan dari ucapan Ibtu Rudiana itu. Diketahui 4 hari pasca kematian Eki dan Vina, tepatnya pada 31 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 WIB, Ibtu Rudiana bersama rekan-rekannya mencari informasi terkait kematian tidak wajar anaknya dan kekasihnya itu. Pukul 16.00 WIB, Aib memberitahukan Ibtu Rudiana bahwa ada sekelompok anak-anak muda terduga pelaku sedang nongkrong di depan LSMPN 11 Cirebon. Dari pengakuannya, Ibtu Rudiana hanya mengamankan ke-8 pelaku selama 15 menit. Kalau dia hanya 15 menit, bohong kalau saya menilai membandingkan dengan putusan pengadilan atas nama 5 terpidana. Sementara dalam putusan pengadilan, Pak Rudiana baru membuat laporan atau penyerahan ke reskrim itu pada hari yang sama, 31 Agustus 2016 jam 18.30. Ujarnya seperti dikutip dari YouTube Tony RM yang tayang pada Jumat 2 Agustus 2024. Dalam isi putusan tersebut diceritakan bahwa ada jeda waktu sampai 2,5 jam yang digunakan Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya untuk menginterogasi para pelaku. Berarti kalau dari jam 16.00 hingga 18.30, berarti ada waktu 2,5 jam bukan 15 menit. Nah, 2,5 jam kalau saya baca putusan di pengadilan ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik, saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan, ini diinterogasi bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik, imbuhnya. Kemudian Tony RM menganggap Ibtu Rudiana berbohong soal durasi penangkapan para pelaku yang hanya 15 menit. 8 pelaku serta munculnya nama 3 DPO didapat dari hasil investigasi Ibtu Rudiana. Jadi saya melihat ini, Pak Rudiana ini di sisi lain memang mengakui dia mengamankan para terpidana saat itu. Namun di sisi lain mengenai waktu dan cara bertanya dia bohong. Waktunya dia bilang hanya 15 menit dan pertanyaannya baik-baik. Namun dalam putusan pengadilan ini diinterogasi dan waktunya 2,5 jam sebelum diserahkan ke reskrim sebelum membuat laporan, jelasnya. Terkait ucapan yang tidak selaras itu, Tony RM meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Lega Akbar di tahun 2016 silam. Untuk mengetahui siapa yang benar Pak Rudiana ini harus segera diperiksa. Ini taruhannya institusi Polri, ujarnya.